Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik dan nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasi loncengnya ya. Karena dengan subscribe maka Anda membantu channel ini dan yang pertama diberitahu video terbaru dari kami. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mencuci sofa lipat, atau bisa juga disebut dengan sofa rebah ya. Jadi sofa ini jika dilipat itu akan menjadi sofa seperti pada umumnya, sedangkan saat dilebarkan itu bisa menjadi sofa untuk rebahan ataupun tiduran ya. Berikut kondisi sofa sebelum dicuci. Untuk bagian tengahnya tadi ada seperti bekas lem ya, itu nanti kita akan bersihkan. Dan untuk bagian samping atau tepi kanan dan kiri ya, ini juga sangat kotor. Ini untuk bagian pegangannya juga kotor, banyak bintik-bintik hitam seperti jamur. Dan untuk warna dari sofanya sendiri atau dari alas sandarannya ini ya, itu warnanya sudah agak kusam, mulai memudar, jadi nanti kita akan cerahkan kembali warnanya ya. Nah, jadi seperti ini bentuk sofanya. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya ya. Untuk langkah pertama, bersihkan debu pada sofa dengan menggunakan kuas atau sapu kecil seperti ini. Tidak disarankan membersihkan menggunakan kemoceng ya, karena kemoceng yang terbuat dari bulu-bulu itu tidak bisa maksimal membersihkan debu. Jadi untuk sapu kecil seperti ini itu bisa menjangkau ke sela-sela ya. Nah, kita bersihkan secara merata sampai ke sela-sela sofa. Proses ini bertujuan agar pada saat mencuci nanti itu alat atau sikat yang kita gunakan untuk membersihkan itu tidak cepat kotor ya. Lalu untuk bagian bawahnya juga kita bersihkan, karena untuk bagian bawahnya nanti tidak kita cuci, maka perlu dibersihkan lebih lama ya. Oke, untuk langkah kedua kita buat larutan air dan deterjen lalu diaduk sampai berbusa. Untuk deterjennya bisa menggunakan deterjen bubuk ataupun deterjen cair. Di sini kita menggunakan deterjen cair ya. Jadi larutan tadi kita aduk sampai keluar busanya, kemudian kita ambil busa sabunnya saja, lalu oleskan pada bagian yang berbahan dasar kain seperti bagian dudukan atau sandaran sofanya ini. Ini kita oleskan menggunakan spons ya.
Jadi hanya busa sabunnya saja yang kita gunakan. Sponsnya kita tempelkan pada busa sabunnya, kemudian dioles-oles. Jadi di sini kita menggunakan teknik cuci kering ya, khusus untuk bagian dudukan atau sandaran sofanya, karena ini berbahan dasar kain. Jika dicuci basah dengan disiram air itu akan memperlama proses pengeringan. Jadi setelah dioles busa sabun tadi, bisa sedikit disikat untuk bagian yang sangat kotor ya. Selanjutnya sedot menggunakan vakum ekstraktor untuk menyerap air dalam sofa. Meskipun tadi kita hanya menggunakan busa sabunnya saja, tapi tetap pasti ada air yang masuk ya. Jadi fungsi dari vakum ekstraktor ini sama seperti proses membilas. Vakumnya akan menyemprotkan air kemudian langsung disedot kembali. Tapi prosesnya harus cepat ya, jadi setelah dioles busa sabun tadi harus langsung disedot supaya tidak meninggalkan bekas pada sofanya. Jadi untuk proses yang pertama ini kita lakukan per bagian ya. Jadi ini untuk bagian dudukannya kita lakukan setengahnya dulu, baru nanti setengahnya lagi kita kerjakan seperti itu. Lalu untuk bagian yang berbahan dasar kulit sintetis seperti bagian tepi kanan dan kiri ini ya, atau bagian pegangannya, dan juga untuk alas bawahnya itu kita sikat, dicuci seperti biasa ya. Karena bahan yang berbahan dasar kulit sintetis ini itu tidak menyerap air, jadi aman untuk dicuci basah seperti ini. Ini sabun yang kita gunakan sama seperti di awal tadi ya, dengan menggunakan larutan yang sudah kita buat di awal tadi. Hanya di sini kita bisa menggunakan airnya juga, sedangkan untuk bagian yang kain tadi atau bagian dudukannya kita hanya menggunakan busa sabunnya saja. Setelah disikat kemudian langsung dilap menggunakan kain microfiber ya. Jika tidak ada kain microfiber bisa juga menggunakan handuk kecil ya, yang sifatnya halus dan juga bisa maksimal menyerap air. Setelah dilap bisa kita cek kembali jika masih ada kotoran, dibersihkan kembali ya, disikat kembali. Lalu lakukan hal yang sama pada bagian sofa yang lain. Jadi untuk
Caranya sama seperti tadi. Yang berbahan dasar kain kita oleskan busa sabunnya saja, kemudian bisa disikat ya. Lalu langsung disedot kembali dengan vakum ekstraktor. Ini untuk bagian belakang atau bagian bawahnya agak kotor ya, jadi setelah dioles busa sabun tadi bisa disikat, karena biasanya bagian belakang itu lebih kotor, karena ini kan bisa digunakan juga untuk rebahan ya, jadi lebih mudah terkena debu saat di bawahnya itu. Ini untuk bagian bawahnya juga sama. Menyedotnya harus sampai bersih ya, jadi sampai busa sabunnya hilang, karena jika masih ada yang tertinggal itu bisa membekas. Biasanya ada bekas warna putih seperti itu. Nah, ini untuk bagian alas sofanya ya, ini kita sikat seperti mencuci biasa. Untuk yang berbahan dasar kulit sintetis ini lebih mudah dibersihkan daripada bagian dudukan atau sandarannya ya. Nah, sama seperti tadi, setelah disikat langsung dilap menggunakan kain microfiber. Nah, jadi jika kainnya sudah sangat basah, bisa kita peras terlebih dahulu, lalu bisa digunakan kembali. Tapi bisa juga menggunakan beberapa kain ya, jadi bisa untuk gonta-ganti seperti itu. Sengaja ini kita tidak skip ya, karena barangkali masih kurang paham untuk cara di awal tadi, jadi ini kita lanjutkan ya. Barangkali masih ada yang belum jelas, bisa diperhatikan kembali.
Untuk menyikat yang bagian berbahan dasar kain ini tidak perlu terlalu keras ya, karena bisa merusak serat kainnya. Setelah semuanya selesai dibersihkan, langkah ketiga untuk mencerahkan atau mengembalikan warna asli dari sofa yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bisa diolesi dengan cairan pemutih secara merata ya. Jadi ini fungsinya agar warna dari sofanya itu kembali cerah. Karena bisa lihat di awal tadi ya, sofanya itu sudah agak kusam. Jadi ini kita akan buat sofanya seperti baru lagi. Setelah diolesi secara merata, kemudian divakum kembali. Untuk langkah ketiga ini prosesnya juga harus cepat ya. Jadi setelah diolesi dengan cairan pemutih tadi, langsung disedot menggunakan vakum ekstraktor, karena jika terlalu lama itu justru akan memudarkan warnanya. Langkah keempat, setelah proses tadi, sofa dijemur dan diangin-anginkan. Untuk proses menjemur bisa di bawah sinar matahari langsung, tapi sebentar saja ya. Kemudian dipindah ke tempat yang lebih teduh untuk diangin-anginkan. Karena kita menggunakan proses cuci kering, jadi proses penjemurannya tidak perlu terlalu lama. Berikut hasil akhir setelah dicuci. Bisa dilihat perbedaannya dengan di awal tadi ya. Ini jauh lebih bersih dan warna dari sofanya itu lebih cerah. Untuk bagian yang hitam-hitam itu bukan kotoran ya, tapi sofanya sudah ada bagian yang bolong-bolong. Oke, setelah itu langkah terakhir, sofa disemprot menggunakan parfum, lalu diberi silika gel, kemudian di packing dengan plastik khusus seperti ini ya. Jadi plastiknya lebih tebal. Untuk silika gel ini fungsinya untuk mempertahankan kelembapan dari si sofa ya, juga untuk membunuh bakteri. Karena kemungkinan jika sofanya ini tidak langsung digunakan, bisa disimpan terlebih dahulu. Ini aman untuk penyimpanan jangka panjang ya. Setelah rapi, sudah di packing seperti ini, sofa pun siap diantar ke pelanggan. Sekian video dari kami. Demikianlah video dari kami.
Jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan share agar teman dan kerabat Anda juga bisa tahu video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.